Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, lanjutan dari ukuran penyebaran data. Yang ketiga itu koefisien keragaman. Jika S adalah simpangan baku dan X rata-rata merupakan rataan aritmatik dari sekumpulan data, maka koefisien keragaman atau KV ya adalah sama dengan simpangan baku dibagi rata-ratanya kalikan 100%. Nah, ini kali 100, nah ini kali 100%. Jadi kemudian sedangkan yang keempat jangkauan kuartil dan jangkauan semi antar kuartil. Jadi pada ukuran pemusatan data dijelaskan namanya kuartil, yaitu data dibagi jadi 4 bagian. Nah, kali ini kita hanya membahas jangkauannya. Jadi jangkauan itu kan sebelumnya bahwa nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Begitu juga dengan jangkauan kuartil, berarti kuartil terbesar yaitu kuartil 3 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah atau kuartil 1. Maka JK jangkauan kuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 3. Sedangkan jangkauan semi antar kuartil, nah ini berarti dikalikan setengah. Berarti Q3 dikurangi Q1 kalikan setengah, itu jangkauan semi antar kuartil. Untuk kuartil sudah pernah dibahas cara mencarinya baik K3, K2, K1 dengan data tunggal atau data kelompok. Jadi saya tidak akan mencontohkan ini lagi. Tidak akan mencontohkan cara mencari kuartilnya. Contoh, nilai rata-rata matematika kelas TAB, maksudnya misalnya kelas 11 TAB adalah 80 dengan simpangan standar adalah 4,5. Hitunglah koefisien variasinya. Jadi koefisien variasi itu tadi kan S dibagi standar simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Jadi koefisien variasinya itu 4,5 dibagi 80 kali 100%, yaitu 5,6%. Ya, jadi ini lanjutan yang tadi juga ya, simpangan bakunya. Jadi simpangan baku sudah diajari tadi kan. Nah, jadi lanjutannya ke sini. Yang kelima, angka baku. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Jadi untuk membandingkan ini mana misalnya gitu ya. Nah, kedudukannya misalnya tertinggi atau rendah, misalnya pelajaran apa yang paling tertinggi, maka dicari kedudukannya atau yang paling bagus nilainya, maka dapat dicari menggunakan dengan angka baku. Angka baku dilambangkan dengan huruf Z. X itu nilai data. Nah, X rata-rata dan S standar deviasi. Maka Z sama dengan X data dikurangi nilai rata-ratanya dibagi dengan S. Ini rumusnya ya. Jadi XI dikurangi X rata-rata ini ya, dibagi dengan S simpangan bakunya. Tuh. Contoh soal. Nah, seorang siswa mendapat nilai matematika 70 dengan rata-rata nih X. Nah, rata-ratanya itu ini. Nah, ini 60 dan standar deviasinya S. Nah, itu 12. Sedangkan untuk nilai bahasa Indonesia itu 80 ya X-nya. Rata-ratanya 75, simpangan standarnya atau deviasinya 15. Manakah kedudukan nilai yang paling baik? Kalau dilihat nilai matematika dengan bahasa Indonesia, tinggian bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat angka bakunya dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya, dibandingkan dengan standar deviasinya, lebih baik mana nilainya? Jadi kita menggunakan rumus angka baku, yaitu sama dengan Z sama dengan XI dikurangi X rata-rata dibagi S. Sekarang kita lihat simpangan baku untuk nilai matematika. Nilai matematika 70 dikurangi rata-rata 60 dibagi standar deviasinya 12. 70 dikurangi 60 10. 10 bagi 12 0,83. Nah,
ya. Kemudian kita lihat angka baku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu 80 nilainya dikurangi kata-kata kelasnya 75 dibagi deviasinya 15. Nah, berarti 80 dikurangi 75, 5 bagi 15 0,33. Ternyata angka baku matematika lebih tinggi 0,83. Jadi matematika lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Nah, jadi maka kedudukan yang tertinggi itu yaitu nilai matematika lebih baik daripada bahasa Indonesia. Jadi walaupun ini nilai kecil tapi dia angka bakunya besar. Kenapa? Karena rata-ratanya juga kecil juga sih. Maka nilai bakunya lebih besar. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.